Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ipol, pemirsa dan pembaca Indopos Online yang budiman, kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung dalam acara webinar Focus Group Discussion, yang kali ini kita akan mengangkat tema dengan semangat Olimpiade, kita berjuang isi pembangunan bangsa. Saya Timur Arif Riyadi akan memandu acara FGD kita kali ini yang diselenggarakan secara daring dan tentunya telah mengikuti prokes. Mengawali FGD kita, mari kita bersama dengarkan lagu Indonesia Raya. Sahabat Ipol dan para narasumber yang terhormat, kami harapkan mengambil sikap sempurna. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Karena membangun bangsa sejatinya adalah membangun generasi tangguh yang tumbuh dengan kapasitas dan kerja keras guna mengharumkan nama bangsa. Sahabat Ipol, di momen bulan kemerdekaan ini, Indopos Online juga turut bertransformasi menjadi sebuah pers digital dengan spirit dan arah baru menuju media berbasis kreativitas dan lugas menyajikan berita-berita faktual. Inilah persembahan kami dari Ipol ID. Baik, sahabat Ipol, Olimpiade baru saja usai. Indonesia berhasil meraih 1 emas, 1 perak, dan 3 perunggu dari 2 cabang andalan, yakni angkat besi dan bulu tangkis. Perjuangan atlet-atlet kita di Olimpiade Tokyo 2020 kali ini memang cukup berbeda dibandingkan sebelumnya. Kali ini Olimpiade mengalami penundaan 1 tahun dan digelar di tengah suasana pandemi. Namun demikian, semangat para pahlawan olahraga kita patut diacungi jempol. Mengingat prestasi mereka seakan menjadi pembangkit asa di tengah suasana kepedihan bangsa. Olahraga harus diakui memang erat sekali dengan peran diplomasi bangsa, membuat bangsa ini tegak mampu berdiri sejajar di hadapan negara-negara lain di dunia. Permasalahannya bagaimana Indonesia mampu terus mempertahankan dan meningkatkan prestasi olahraga, pola pembinaan seperti apa yang harus dilakukan. Untuk membahas ini telah hadir dalam acara webinar FGD kita 4 narasumber spesial kita. Pertama, kepada yang terhormat Ibu Iliza Saaduddin Jamal, anggota Komisi 10 DPR RI. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Beliau juga Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan PB Perpani, betul ya Bu ya? Iya, betul. Selanjutnya, Kepala Bidang Olahraga Prestasi Daerah pada Deputi 4 Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga Kemenpora, Bapak Muhammad Aziz Arianto. Selamat siang, Pak Aziz. Selamat siang, Mbak Arif, Bapak Ibu sekalian. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah sehat, kondisi COVID harus tetap semangat. Amin.
Kemudian narasumber kita selanjutnya adalah pelatih angkat besi, yaitu Bapak Dirja Wiharja. Selamat siang, Coach. Ya, selamat siang. Gimana nih, masa pandemi masih terus latihan Terus atlet-atlet kita? latihan. Kemarin kita Ya. sejak karantina pulang ke Queenie, terus langsung latihan. Ada PON, ada Asian Games nanti ya, dipersiapkan dari sekarang. Baik. Ya. Dan terakhir narasumber kita adalah praktisi olahraga yang juga legenda bulu tangkis Indonesia, Mas Icuk Sugiarto. Selamat siang, Mas Icuk. Selamat siang, Bung Arief. Mas Icuk masih sehat ya? Aktivitasnya masih ngegarap ini nih ya, sport center ya? Ya, alhamdulillah. Kebetulan saat ini kita juga bantu beberapa provinsi yang melakukan training center di ISCJ sendiri. Ada beberapa provinsi dan ada beberapa cabur. Ya, kurang lebih hampir 90 orang dari beberapa cabur bela diri, cabur permainan. Kebetulan mereka menggunakan fasilitas ISCJ di Sukabumi ini. Baik. Jadi terpaksa kita bantu-bantu awasin dan sekaligus ya bantu sebagai motivator ke mereka. Baik, Ya. Mas Icuk. Oke, sahabat Ipol, diskusi kita mungkin pertama kita awali dari angkat besi nih, Coach Dirja. Pengalaman angkat besi Coach Dirja ini sejak Olimpiade tahun 2000 kan Indonesia selalu terus mempersembahkan medalinya, ya Bung ya. Bisa di-sharing nggak ke sahabat Ipol bagaimana sebenarnya pengalaman angkat besi yang selama ini nggak pernah absen selalu mendapat medali ini kayak gimana sih? Iya, yang jelas sih angkat besi kan dari tahun 2000 selalu menyumbangkan medali. Jadi di PB PUBG itu sendiri selalu setelah setiap Olimpik dan event apapun nanti 2 minggu setelah event itu selalu mengadakan rapat pleno ya kita menetapkan langkah berikutnya yaitu Olimpiade Paris ini goal settingnya. Jadi kita langsung menyusun mungkin kayak ke Paris nanti kan 2022 kan sudah mulai babak kualifikasi Olimpik. Nah di situ kualifikasi Olimpik di event mana aja yang kita ikuti, kemungkinan nanti Asian Games, ada SEA Games. Nah itu kualifikasi atau tidak, levelnya apa nanti kita bahas terus. Yang jelas sih di PB PUBG selain kita evaluasi terus, kemudian kita yang jelas konsisten dan continue latihannya. Jadi semenjak habis SEA Games 2017 kita langsung continue, itu kan persiapan untuk Asian Games tuan rumah. Kita langsung continue latihan sampai dengan kemarin itu tidak putus latihan, konsisten terus. Jadi kita hanya libur atlet tuh di Lebaran pun kita tetap di mes. Nah, demi ya, untuk kan menjaga kondisi juga ya Coach ya. 2021 itu kita tetap Lebaran di mes, kemudian jadi kita nggak ada putus ya, setahun tuh atlet libur hanya 7 hari sampai 10 hari, misalkan tanggal 24 Desember sampai dengan 3 Januari itu libur dari itu, dengan catatan nanti di daerah latihan sekali-sekali ya, jadi rest aktif lah. Oke. Jadi kita terus continue ya, dan latihan konsisten, nggak ada putusnya kita. Coach barusan memaparkan tentang polanya seperti itu. Selama ini latihan tanpa mengenal pandemi terus tetap berjalan, tentunya dengan prokes. Tapi mungkin yang ingin sahabat Ipol pertanyakan tuh berbeda dengan cabang lain yang selama ini sulit mendapatkan medali di Olimpiade, kan angkat besi cukup konsisten ya Coach ya. Nah pertanyaan kami itu bagaimana sih cara menjaring bibit, kemudian kualifikasi mengikuti Olimpiade seperti apa gitu? Apakah selama ini ada kendala-kendala yang dihadapi gitu Coach? Ya, yang jelas sih PB PUBG sendiri kan itu 1 tahun menyelenggarakan kejuaraan, 1 tahun 2 kali ya, menyelenggarakan kejuaraan remaja junior itu usia 13 sampai 17 tahun. Kemudian yang junior itu 18 sampai 20, dan di situ kita jaring semua
bakat dan talent scoutingnya, ada tim talent scouting sendiri termasuk saya, dan kita melihat menjaring itu yang terbaik, terutama yang terbaik kita masukkan di pelatnas, dan yang second layer ini kita bekerja sama kan dengan PPLP maupun di Dispora di kabupaten maupun PPLP, itu kita selalu memantau sampai di mana sih prestasi yang nomor 2-nya ini, ya, yang di nomor 1 kan tentu jelas itu kan bagian dari seleksi, itu pasti nomor 1 di pelatnas. Yang nomor 2 kita serahkan ke PPLP dan SKO, mungkin di Dispora juga PPLD, terus kita pantau, dan di situ sekarang kita angkat besi sudah mempunyai 8 sentra latihan. Di situ kita selain kita pantau ya dari PB PAPSI sendiri mengupdate program latihan maupun iptek olahraganya, kita sharing terus ke sentra-sentra latihan ini. Jadi kita tetap nggak putus ya, selain di pelatnas ya kita ada sentra latihan, kemudian ada PPLP dan Dispora, itu yang dilakukan PB PAPSI, dan itu terus continue kita evaluasi terus. Kalau di pelatnas kan kita evaluasi 1 bulan sekali, kalau yang di SKO ini kita evaluasi per 3 bulan sekali, itu kita evaluasi. Jadi kita ada keseragaman program juga, ada keseragaman dari iptek olahraga juga. Ini ya semua dari berkat inilah kerjasama semua dari terutama ya Menpora kan PPLP-nya kita kerjasama, SKO-nya itu kita kerjasama, kita mantau terus atlet-atlet. Kebetulan kan di SKO Ragunan angkat besi ada, di daerah-daerah yang di PPLP angkat besi juga ada berapa daerah. Selain kita punya sentra juga. Itu sih Mas yang kita lakukan ya, yang jelas semua Coach, terlibat. Semua terlibat dan semua ada andil di PB PAPSI ya. Iya. Kalau untuk Windy Cantika sendiri nih, Coach kan menangani langsung beliau ya. Itu selama ini bagaimana waktu awal mula menemukan bibit potensial seperti Windy, kemudian bisa sampai meraih medali emas, bisa diceritakan nggak Coach awal pembibitan sampai Mbak Windy ini mampu meraih medali? Yang jelas ya ini salah satunya Windy Cantika berasal kan dari PPLP di Bandung, di Kabupaten Bandung. Nah itu waktu itu ada Popnas, kemudian ada Kejurnas Remaja Junior, itu Windy Cantika kita pantau. Jadi dia masuk pelatnas sejak 2018 Oktober. Itu masuk pelatnas, dan itu kebetulan ada waktu itu kan hasil dari seleksi Popnas di 2017. Nah itu Windy masuk, kemudian sebenarnya sih di Jawa Barat ya sebelumnya ada Sri Wayuni, itu dari yang peraih medali perak Olimpik Rio. Itu dari PPLP Bandung juga ya, tapi dia kemarin ada berkeluarga, ada hamil dan melahirkan. Jadi kita mempersiapkan Windy ini dari 2018 akhir sampai dengan Olimpik ini. Kebetulan di 2019 dia ada tryout ada ikut SEA Games dan dapat medali emas. Nah di situ kita yang tentunya ada tim sport science yang didukung oleh Menpora, yang hal ini PPON yang mendukung. Jadi sport science yang ini kita selalu melekat ya. Tapi melekat memang kalau buat emas kita mesti lebih melekat lagi. Ini melekat jadi dalam arti kata seminggu 3 kali ya. Kalau ingin di Paris besok ya, salah satu evaluasi ya tim sport science harus melekat ya, setiap saat kondisi atlet itu harus lebih tahu selain pelatih ya. Oke. Ya jadi Windy Cantika ini kita memang ya dia kalau dilihat kan postur tubuhnya tangannya kecil, orangnya cantik, ini angkat besi ya. Nah itu ya salah satu ya keterlibatan potren ya, bagaimana kita ibaratnya ngebangun rumah mau 10 lantai. Nah fondasinya nih kita buat 10 lantai bagaimana. Nah kita lebih banyak diskusi dengan ahli potren gimana
melatih Windy Cantika, otot-otot penunjangnya, otot besar ini supaya dia lebih 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 kuat dan jauh dari cedera. Nah, itu kita diskusikan terus dengan tim sport science, dan di PB PAP sendiri pelatnas kan setiap 1 bulan sekali itu mereka kadar lemak dan kondisi otot, massa lemak itu kita ukur terus. Jadi ini salah satu bahan masukan kan buat saya, kalau dia ototnya naik, otomatis angkatannya, kualitas ototnya naik itu bagus, otomatis angkatannya kan lebih meningkat. Kalau banyak lemak ini perlu diperbaiki apa latihannya, berarti dia mungkin ada yang kurang latihannya di bagian apanya, lemaknya di bagian apa, Oke. itu kita diskusi terus. Oke, Ya yang oke. jelas ya Windy selain itu juga memang dia orangnya juga disiplin ya. Disiplin, kenapa kemarin waktu 2018 Asian Games kita banyak kan mengandalkan yang senior. Jadi di combine, dipadukan dengan yang junior. Jadi atlet junior ini tahu lifestyle-nya seorang Eko Yuli Irawan, kesehariannya apa sih di pelatnas. Mungkin dia berlatih, kemudian jam 12 makan, habis makan dia istirahat, full tidur di kamar. Jadi kerekam oleh atlet-atlet senior lifestyle-nya seorang juara tuh, elit tuh begini. Jadi saya juga sedikit banyak ya dibantu ya oleh atlet yang senior nih, lifestyle yang baik untuk menuju prestasi seperti saya gitu, seperti Eko gitu. Nah, itu direkam sama anak-anak. Itu salah satu mungkin kelebihan antara junior dan senior dipadukan. Jadi kita memaintain si atlet yang junior ini cara hidup elit nih begini loh. Kamu mau nanti bicara di tingkat Olimpik begini ya. Wah, itu kalau sih berbicara masalah senjuni ya, senior junior itu sebetulnya kita kalau melihat di bulu tangkis juga seperti itu ya, ada pola di mana misalkan Ahsan Hendra yang sudah senior memberikan contoh kepada adik-adik juniornya gitu, sehingga prestasinya bisa mampu terus sejalan dan kualitasnya pun bisa mampu setara. Nah, Coach, sebetulnya kalau untuk pembibitan sendiri selama ini PB PAPSI susah nggak? Kesulitan nggak di daerah? Tadi kan kita sudah punya 8 pusat pelatihan di daerah, kemudian mungkin sport science-nya juga perlu diperhatikan. Tapi untuk pembibitan sendiri, animo masyarakat terhadap cabang andalan kita ini seperti apa di daerah? Ya, kalau di daerah sih semenjak itu kan kita lihat kenapa kita bisa lihat meningkat, Mas. Jadi sebelum ini ya, sebelum pandemi ya, kejuaraan remaja junior itu setiap tahun, setiap kali diadakan setahun kan 2 kali. Itu ibaratnya kemarin misalnya Juli itu pesertanya 150. Ini kita diadakan September itu 200. Jadi ada di daerah-daerah mungkin dengan apalagi dengan kemarin ya momen di Olimpik Tokyo ini kan orang kan PPKM kan di rumah aja. Jadi orang lebih tahu. Sekarang kan orang lebih tahu juga. Angkat besi ya, andalan Indonesia angkat besi bulu tangkis. Waktu itu kan mungkin tahu hanya insan olahraga aja, sekarang enggak. Jadi ada teman saya juga, teman pegawai nanya, Pak, saya mau latihan, anak saya mau latihan angkat besi, bagaimana gitu, di mana. Jadi momen kemarin sih selain PPKM itu ya banyak manfaat ya buat ya angkat besi, buat ketarik. Jadi itu seorang juga lebih tahu angkat besi. Jadi tingkat imunnya juga lebih baik ya, sembuh dengan ada yang menang. Ya itu jadi banyak sisi positifnya juga. Jadi lumayan juga nih ya, pandemi punya hikmah bisa mengangkat pamor di masyarakat. Tapi kalau untuk kesejahteraannya sendiri nih Coach, kita selain ngomongin atlet juga pelatih. Menurut Coach sudah cukup belum olahraga khususnya angkat besi ini menarik minat masyarakat sehingga bisa dijadikan profesi membekali hidup lah ya, mata pencarian. Gimana nih Coach? Ya, kalau untuk atlet sih saya rasa udah cukup mumpuni ya. Bisa ibaratnya cabang olahraga angkat besi dan setiap cabang olahraga ini bisa buat batu loncatan untuk masa depan yang lebih baik ya. Jadi atlet orang tua jangan takut. Kalau dulu mungkin orang tua takut
anaknya jadi atlet. Kalau sekarang sih jangan diragukan lagi. Pemerintah udah lebih support ya, terutama ibaratnya kalau level SEA Games aja CPNS Menpora itu sudah menanti. Jadi Sudah di level SEA tangan. Games ya sudah di tangan ya, apalagi nanti dan dia mindsetnya lebih tinggi lagi, udah oke lah, apalagi penghargaan ya. Mungkin yang perlu diperhatikan ya, saya rasa sama juga kali ya seperti di bulu tangkis. Ya kesejahteraan pelatih mungkin lebih diperhatikan lagi kali ya. Saya rasa kayak seperti bulu tangkis kan banyak kan pelatih ibaratnya yang mantan di bulu tangkis itu di luar. Padahal kalau dia tidak di luar mungkin dia melatih di daerah, mungkin di Manado lah latihan di sana, dia berlatih dengan seleri yang sama gitu. Saya rasa nanti di bulu tangkis itu bukan di Cipayung aja, di Manado dengan kriteria ada pelatih yang mumpuni di setiap, ya ibaratnya itulah di setiap sentra. Sekarang saya di sentra tuh mau menempatkan yang mantan atlet yang mumpuni, dia menularkan ilmu-ilmu dan ilmu ipteknya, belajar lagi ipteknya lagi ya di sentra latihan ini ya. Jadi kita saya rasa tidak akan kurang itu bibit di Indonesia dengan ini. Baik, artinya para mantan-mantan atlet ini kalau kita berdayakan untuk memajukan olahraga, pasti mereka juga akan senang gitu ya Coach ya. Sehingga masa tuanya pun selain dia bisa mendapatkan penghasilan, dia juga bisa mengasih sumbangsih kepada negara dan bangsa. Baik, kita simpan dulu untuk olahraga bulu tangkis karena kita sudah ada Bung Mas Icuk di sini. Mungkin kita ke Pak Aziz Arianto nih. Pak Aziz, tadi ada kata kuncinya di sport science dan pemusatan pelatihan serta kesejahteraan. Tapi sebelum itu, Pak Aziz, bisa diterangkan nggak secara umum sebetulnya bagaimana Kemenpora melihat perkembangan pembinaan olahraga di tanah air selama ini? Terima kasih Bung Arif dan Ibu Lisa, Pak Icuk dan Pak Coach Dirja. Jadi tentang pembinaan di tanah air, memang kita sepakat apa yang disampaikan dari Coach Dirja tadi. Kita dari level bawah kita juga membina, kita melakukan beberapa kegiatan di daerah. Salah satunya sering kita lakukan dengan termasuk dari cabang olahraga angkat besi, kita melakukan identifikasi bakat atau tes pemanuan bakat cabang khusus olahraga angkat besi dari tahun 2017 sampai 2016 sampai 2019 kita sudah ke beberapa daerah, ada termasuk cabang olahraga dayung. Kita tujuannya adalah mencari bibit atlet. Kemenpora pada dasarnya memfasilitasi, tapi cara tim teknis, tim ahlinya adalah dari pengurus besar atau dari PB-nya. Waktu itu PAPSI masih bergabung antara angkat besi, angkat berat dan binaraga, tapi sekarang sudah berpisah. Kita selalu bekerja sama. Di samping itu kita juga mempunyai binaan atau pendidikan di daerah-daerah, di hampir seluruh provinsi ada, namun terkait dengan cabangnya kita ada yang berbeda-beda, yaitu tentang adanya Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar ataupun PPLP. Tadi dikatakan Coach Dirja bahwasanya Cantika adalah salah satu produk dari atlet PPLP. Jadi masih banyak lagi PPLP di daerah itu, tetapi cabangnya memang berbeda-beda sesuai dengan prioritas di daerah. Tapi minimal ada beberapa cabang, ada daerah, ada atletik, ada angkat besi, ada gulat, ada pencaksilat dan lain sebagainya. Dan itu semuanya kita fasilitasi, baik penginapan maupun kehidupan sehari-harinya dari Kemenpora, termasuk ada wahananya ataupun evaluasinya, yaitu kejuaraan antar PPLP. Itu salah satu kejuaraannya. Tapi ketika berbicara kejuaraan, kita berharap kalau hanya 1 tahun melaksanakan kejuaraan satu cabang, kita pasti dirasa kurang. Kami berharap bisa melakukan kejuaraan-kejuaraan yang lainnya, termasuk di situ kami juga punya Popnas, Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Di sebelumnya ada prakualifikasi atau prapopnasnya, yaitu tentang pelaksanaan Popil itu sendiri. Itu adalah beberapa kiat ataupun langkah yang selama ini dilakukan oleh Kemenpora. Jadi setelah itu nanti sudah bagus, PB-nya ataupun induk organisasi cabang olahraga bagus merekomendasikan, mereka akan dimasukkan ke pelatnas. Nah, ini adalah gerakan di olahraga prestasi.
pelatnas yang selama ini dilaksanakan di beberapa cabang. Sesuai itu kita bernaung di bawah PPON, Pusat Prestasi Olahraga Nasional. Nah, ini sementara ini adalah gantinya dari Prima yang dulu program Indonesia Emas. Ini betul-betul sudah kita laksanakan dan hasilnya terima kasih. Kami apresiasi kepada cabang-cabang tertentu yang sudah melahirkan ataupun berprestasi di tingkat internasional. Baik. Kalau untuk roadmap atau cetak biru olahraga nasional sendiri, sebetulnya Pak Aziz bisa diceritakan nggak sih, kita punya hal itu nggak? Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu. Jadi gini, tentang roadmap kita, Pak Menteri sudah mencanangkan ada desain besar olahraga nasional atau DBON. DBON akan kita clearkan, akan kita sahkan. Kita konsentrasi di 14 cabang olahraga. Tapi kita tidak melupakan cabang olahraga yang lain, yaitu cabang olahraga 14 cabang olahraga DBON adalah bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, panahan, menembak, wusu, karate, taekwondo, balap sepeda, atletik, renang, dayung, hal ini adalah rowing dan canoeing, dan senam artistik, serta satu lagi olahraga yang leluhur kita, yaitu adalah pencaksilat. Ini yang betul-betul mau dioptimalkan, mau kita fasilitasi, tapi kita tetap tidak melupakan dari cabang-cabang yang lain. Nanti akan kita pantau di mana perkembangan ataupun prestasinya, itu Mas. Pertimbangannya dari 14 cabur ini sebetulnya apa nih Pak Aziz? Soalnya kan kalau tadi disebutkan ada beberapa cabang olahraga yang belum dipertandingkan di Olimpiade. Apakah kita punya strategi khusus, ada cabang-cabang tertentu yang tidak masuk Olimpiade, kita pun akan fokus di situ. Itu sebetulnya dasarnya seperti apa nih Pak Aziz? Jadi memang kriteria cabang tadi itu adalah kriteria pernah meraih medali di Olimpiade ataupun di tahun 2010 sampai 2020. Itu. Yang selanjutnya pernah meraih medali baik emas ataupun baik di Asian Games. Dan kita juga harus berprospek ketika kita belum meraih medali, itu prospeknya dapat meraih medali di event yang selanjutnya. Dan yang satu, ketika waktu itu kita mencanangkan sebenarnya 2032 Indonesia menjadi tuan rumah Olimpik, karena tuan rumah dapat menentukan salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpik, yaitu kita berharap dari situ adalah pencaksilat. Jadi termasuk persyaratannya, walaupun sampai saat ini pencaksilat belum memenuhi persyaratan, karena ada persyaratan dari cabang ini harus diakui dengan 75 negara dari 5 benua. Sedangkan kalau wusu ini baru 155 anggota dari 5 benua. Dan untuk pencaksilat kita getol-getolnya kita kerjasama dengan stakeholder kita, dengan Persilat, dengan IPSI, dengan kedutaan yang di luar negeri. Kita selalu mempromosikan pencaksilat yang budaya kita berharap jadi go internasional. Nah, ini masih baru 32 negara. Kami berharap nanti kita masih punya waktu. Kita harapannya sebenarnya 32 itu kalau 2032 kita menjadi tuan rumah, kita bisa clear. Itu Mas pertimbangan kita. Baik. 10 tahun lagi waktu yang cukup ya Pak Aziz ya buat kita harus punya rasa optimis itu semuanya. Tadi ada 2 cabang, panjat tebing dan pencaksilat. Panjat tebing kemarin di Olimpiade Tokyo sudah dipertandingkan, tapi untuk nomor tertentu di mana kita masih belum bisa ikut serta ya Pak Aziz. Jadi begini, untuk panjat tebing Mas, kemarin yang dipertandingkan ada nomor combine. Betul. Jadi nomor adu cepat, nomor yang elite dan boulder. Nah, kita sebenarnya punya 2 atlet yang andalan kita, 3, yang notabene adalah juara dunia. Tetapi ini masih pada nomor speed. Nah, untuk tahun 2024 Olimpiade Prancis nanti akan dipertandingkan. Kita berharap. Jadi kita berharapnya selain bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, nomor speed juga kita bisa berbicara nanti ya, mudah-mudahan Mas. Dari situ. Amin. Atas berkat rakyat seluruh Indonesia, kita harus optimis dan harus yakin. Baik.
Pak Zainuddin Amali beberapa waktu lalu pernah menyatakan arahan Pak Jokowi bahwasanya kita perlu ada pemusatan tadi ya PPLP di daerah-daerah di mana setiap daerah memiliki cabang andalan khusus. Nah itu seperti apa ya Pak Aziz Jadi begini, kelanjutannya? Pak Zainuddin Amali sudah memprogramkan kita membuat sentra latihan yang ada di 10 daerah. 10 daerah yaitu kita rencanakan ada di DKI Jakarta, ada Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Papua, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Nah, ini 10 daerah ini yang akan ada di daerah. Tapi untuk level pusatnya ataupun senternya kita di satu tempat yang sementara ini masih kita bahas antara Kemenku sama Bappenas, yaitu yang akan diselenggarakan di Cibubur dengan 14 cabang konsentrasi itu. Tapi kita harus berpikir realistis dalam kondisi Cibubur yang notabene-nya PPPON itu tidak luas, kita tidak semua cabang, dan kebetulan ada beberapa cabang yang memang sudah punya tempat pelatihnya seperti bulu tangkis sudah punya Cipayung, pencak silat punya di Taman Mini, termasuk sekarang juga baru bangun atletik nanti di Pandeglang. Nah, satu lagi yang mungkin tidak dilaksanakan di situ yaitu cabang dayung, karena dayung harus konsentrasi betul-betul di dekat tempat pemusatan latihan sekarang yaitu di Kerawang. Kerawang, Jatiluhur ya, Pak Aziz ya. Tapi satu catatan lagi, Mas. Di selain itu, kita juga tidak boleh melupakan atlet-atlet yang sekarang mau bertanding, yaitu tentang atlet disabilitas. Oh, Paralimpiade. Paralimpiade. Itu nanti kita akan konsentrasikan di Solo sesuai dengan pusatnya. Kenapa kita pilih 10 provinsi tadi kita konsentrasi? Kita selalu mau bekerja sama dengan perguruan tinggi yang notabene di situ mereka kami berharap tentang sport science-nya tadi yang tidak boleh ketinggalan, yang juga tidak ketinggalan 10 daerah ini kemungkinan besar prasarananya juga sudah sedikit banyak memiliki tempat untuk latihan yang standar. Ini yang kami harapkan. Dan nanti ketika kita bangun, kita betul-betul harus prasarana yang standar juga, Mas. Jadi salah satu tempat bisa efektif, bisa latihan di situ. Nanti di situ ada sport medicine-nya, ada psikologisnya di situ. Nanti kita akan betul-betul menjadi sentral latihan. Baik, sport science sudah diperhatikan, sentra-sentra latihan di daerah juga sudah oke. Tadi ada PPLP, kemudian ada sentra latihan khusus cabang-cabang tertentu. Tapi Pak Aziz, kalau kita lihat kan untuk prestasi nih, kita berbicara di multi event, tidak berbicara di Olimpiade. Kita lihat SEA Games nih, Pak Aziz. SEA Games kalau sejak tahun 80-an, 90-an kita selalu merajai ya. Kemudian sekarang kita sepertinya agak sedikit turun prestasinya. Kemudian kalau kita lihat Olimpiade juga dari Rio, memang betul kita bertambah ya medalinya, namun dari sisi peringkatnya kita turun. Nah, menurut Pak Aziz nih, apa sih bedanya pembinaan pola pelatihan di Indonesia dengan negara-negara lain yang maju itu apa sih? Kita kekurangannya sih, Pak Aziz? Jadi gini, kalau kita berbicara kendala, kita harus kita rinci, Mas. Kita rinci ada beberapa kendala dan tantangan. Jadi kendalanya salah satunya adalah tentang sistem pembinaan. Sistem pembinaan kita, saya pikir pembinaan belum dikembangkan secara sistematis, terencana, berjenjang dan berkelanjutan. Ini yang kedua adalah prasarana dan sarana. Kami sementara ini prasarana dan sarana juga masih sangat terbatas. Hal-hal tertentu yang dibangun prasarananya adalah seperti kayak GBK. Prasarananya memang internasional, tetapi itulah adalah prasarana untuk melakukan event penyelenggaraan kejuaraan. Sedangkan untuk latihannya belum. Nah, ini yang berikutnya adalah tenaga keolaragaannya belum didukung secara kuantitas maupun secara kualitas. Artinya sertifikasi mereka ini belum maksimal. Banyak sekali yang mempengaruhi tentang tenaga keolahragaan sesuai dengan undang-undang. Tenaga keolahragaan banyak sekali di dalamnya. Di situ ada guru, ada dosen, ada pelatih, ada sport medis, ada biomekanik, massage dan lain sebagainya. Ini belum sesuai dengan keinginan. Yang ini sebenarnya klasik
buat kita semuanya, ini pasti tanda kutip, ini pasti sepakat. Dukungan Ya. anggaran yang memang belum optimal. Nah, ini pasti ketahuan ini. Baik nih, mumpung ada Ibu Iliza nih, Ya, anggota DPR itu Komisi yang bersangkutan ini bisa 10. memberikan solusi. Ibu. Ya, makanya nanti kita berharap Ibu Lisa ini betul-betul memberikan solusi buat kami, penyegaran dan penyejuknya ini. Kalau Ibu udah ketawa, udah senyum, ini ada jalan keluarnya nih. Baik, Gitu. kita sekarang beralih ke Bu Iliza Saaduddin Jamal ya. Ibu, tadi kita garis bawahi nih tentang sarana prasarana, kemudian tenaga keolahragaan. Sebetulnya kebijakan penganggaran di DPR sendiri untuk olahraga seperti apa? Tapi sebelum Ibu menjelaskan itu, Bu Iliza bisa berbagi nggak dengan sahabat IPOL sebetulnya peta olahraga di Indonesia atau prestasi olahraga di Indonesia secara umum seperti apa sih kalau dari DPR melihatnya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mas Arif, Pak Aziz, Pak Solihin, ada Mas Ucu nih, senior kita, yang sudah mengukir banyak prestasi untuk Indonesia, ya, Mas Wahyu, Pak Suryo Agung, semua yang bergabung di dalam sini, terutama juga Paksi tadi ya, Mas Dirja. Nah, memang kalau kita lihat secara umum peta keolahragaan di Indonesia ya, ini masih banyak menyisakan persoalan gitu. Jadi terkait tata kelola keolahragaan, di mana Indonesia saat ini kan menganut tentang mixed model ya, pembangunan pembiayaan olahraga itu dilakukan bersama pemerintah dan masyarakat, yaitu baik masyarakat dan juga swasta. Nah, sementara negara-negara yang menganut government centris atau society centris ini juga berbeda dengan Indonesia. Dan kalau saya boleh jujur, kehadiran negara, pemerintah kepada olahraga ini masih sangat kurang, gitu ya. Euforianya, bahagianya ketika dapat prestasi, tapi ketika dalam hal pembinaan ini masih banyak hal yang harus dievaluasi, diperbaiki. Nah, kemudian terkait tata kelola kelembagaan olahraga juga masih belum tertata dengan baik, seperti olahraga pendidikan, olahraga prestasi maupun olahraga masyarakat. Kemudian juga terkait pendanaannya misalnya ya. Jadi memang saya berharap mungkin di pemerintah hari ini di bawah kepemimpinan Pak Zainuddin Amali, tentu banyak hal perubahan-perubahan yang mendasar yang bisa dilakukan oleh beliau, karena memang terus terang saya sangat mengapresiasi kinerja beliau. Selama saya ada di Komisi 10, saya melihat keseriusan Mas Menteri ini luar biasa, Pak Menteri kita. Tapi memang kalau dari regulasi ini jadi masalah ya. Kalau pendanaan ini kita akui gitu, anggaran di bidang olahraga dari beberapa hal di Komisi 10 itu masih sangat-sangat terbatas gitu. Pemerintah masih belum melihat olahraga ini sesuatu hal yang sangat penting itu diperhatikan. Kalau pembandingannya dengan negara-negara luar, katakanlah Indonesia itu masih duduk pada posisi 0,03% gitu. Kalau Singapura malah 4% dari APBN-nya gitu ya. China dan sebagainya mungkin 0, sekian. Kita masih 0,0 sekian gitu ya, 0,3%. Kurang dari 1% ya, Bu Iliza ya. Kalau bukan kurang dari 1%, Mas. Kurang dari 0,1%. 0,1% ya. Jadi masih 0,0 lagi 1%. Jadi betul. Kalau kita bisa melihat pembangunan olahraga ini termasuk mungkin Indonesia ini bagaimana ya, harus ada political will-nya, komitmennya dari sisi peningkatan anggaran. Nah, ada memang tadi yang disampaikan oleh Pak Aziz ya, terobosan-terobosan perubahan-perubahan yang dilakukan dari sisi pembinaan dan sebagainya. Tentu kita mengapresiasi Pak Menteri gitu ya untuk merencanakan peta olahraga ini. Beliau fokus tadi kerjanya di 14 jenis olahraga. 14 ini adalah jenis yang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade. Jadi barometernya, ukurannya, prestasi itu kan yang bergengsi, yang paling tinggi adanya di Olimpiade. Karena jumlah
olahraga kita ini cukup banyak ya, yang tradisional dan sebagainya. Tapi kalau nggak fokus ini juga menjadi masalah gitu. Kalau yang 14 ini sudah menjadi titik fokus, saya yakin dan percaya ke depan ini akan bisa men-trigger yang lainnya gitu untuk prestasi di Olimpiade. Saya melihat seperti itu, Mas. Jadi kalau dari Komisi 10 ya, kami sebetulnya sangat mensupport, sangat mendukung sekali gitu untuk penganggaran ini ya, setiap rapat gitu tentang pembahasan anggaran ya, seluruh fraksi, seluruh anggota gitu itu selalu ya menyuarakan hal yang sama gitu. Begitu banyak rencana yang mau dilakukan, apabila tidak didukung dengan jumlah anggaran yang cukup, ini juga menjadi kendala besar. Contoh saja, saya sebagai ketua Panahan misalnya ya, kalau kita melihat kemarin ini misalnya yang mendapatkan medali emas di Olimpiade itu mendapatkan bonus 5,5 miliar, dana pembinaan untuk kita mungkin Olimpiade pertama yang nggak jadi dilaksanakan, ada pengunduran pelaksanaan Olimpiade itu hanya dapat 3 miliar, Mas. Terus kemudian yang kedua kita butuh sekitar 20 miliar lebih, malah kita bisa mendapatkan 7 miliar. Tapi dengan kondisi yang seperti itu, mungkin dalam kondisi Indonesia yang sedang juga menjadi masalah dengan pandemi dan sebagainya, ya kita berusaha berjuang keras gitu ya, untuk berapapun anggaran yang ada adalah semangat kita untuk merah putih gitu. Tapi kan ini nggak bisa terus-menerus seperti ini, ya kan? Harus ada political will yang kuat, komitmen yang kuat, melihat olahraga ini sejauh mana pentingnya untuk Indonesia. Jadi kalau menurut saya seperti itu sih, Mas. Seberapa penting olahraga demi kemajuan Indonesia? Menurut Bu Iliza sendiri nih sebagai wakil rakyat kita, seberapa penting sih peran olahraga dalam pembangunan nasional, termasuk citra dan diplomasi negara? Karena kan kalau kita menilai peran penting ini kan nanti di anggarannya pun pasti akan memprioritaskan gitu ya Bu Iliza ya. Bagaimana nih kalau Bu Iliza melihatnya? Nah, kalau kita bicara tentang seberapa penting cara diplomat itu kan, kalau kita melihat negara-negara maju itu telah menjadikan olahraga ini kan sebagai industri ya, dan juga sebagai instrumen diplomasi. Nah, khususnya di negara Eropa misalnya. Jadi hal ini kita lihat di antara lain misalnya event olahraga secara internasional kan telah terjadwal secara teratur, sehingga event-event seperti SEA Games, Asian Games gitu ya, Olimpiade harus dimanfaatkan ini sebagai medium diplomasi sampai di sini gitu ya. Dapat dikatakan bahwa olahraga benar-benar memiliki peran penting dalam konteks membangun citra negara, citra bangsa sebagai instrumen diplomasi negara gitu. Ini hal yang sangat menentukan gitu di level diplomasi. Contoh misalnya kemarin ketika kita di Paris gitu ya, walaupun dalam kondisi yang terbatas itu rasa kebanggaan seorang duta besar ya, kehadiran Panahan dan kemudian mendapatkan tiket tambahan di Paris kemarin, itu dia datang dengan semangat dan sebagainya, dan semua orang menatap itu, melihat negara kita gitu ya. Ya saat misalnya kemarin walaupun kita nggak mendapatkan medali, tapi ketika penampilan Indonesia bisa mengalahkan juara satu dunia yaitu Amerika ya. Kita membuka peluang Turki mendapatkan tiket begitu ya. Yang belum rezekinya gitu. Tapi ini kan luar biasa, sampai mendapatkan pemberitaan si atlet menangis gitu, padahal dia menggunakan peralatan yang jauh lebih canggih dan sebagainya. Nah, saya pikir ini sangat-sangat strategis gitu untuk membangun diplomasi negara kita gitu, Mas. Ya, ketika itu di Panahan babak 16 besar kita langsung melawan unggulan Amerika dan kita menang. Itu membuat heboh juga ya di Indonesia. Sayangnya sebetulnya kalau di Panahan sendiri, Bu Iliza, ini kita jadi ngomongin Panahan ya. Itu sebetulnya kalau pola pembinaannya kan dulu kita tahun 88 masih ingat ya di Seoul kita pernah meraih medali perak lewat bergu. Nah, kesini kurang bisa mempertahankan itu. Kalau menurut Bu Iliza tuh pola pembinaannya apa nih yang kurang kalau dari Panahan sendiri nih?
Ya, kita mencoba melakukan evaluasi ya. Sebetulnya kalau untuk panahan itu sendiri, kita udah berjuang gitu dengan fasilitas yang sangat minim gitu ya. Kita kan sentra olahraganya belum terfokus bagaimana angkat besi tadi sampaikan gitu ya. Kalau panahan kan belum nggak sama gitu ya. Kebutuhan pembangunan sentra olahraga modern ini menjadi sesuatu hal yang penting bagi kita, bukan hanya panahan. Tapi kalau panahan itu kan fasilitasnya sangat kompleks itu. Kita butuh archery field, indoor field, athlete room, fitness room, recovery room, classroom meeting gitu, coach room, management room, sport science room gitu ya. Terus bahkan restoran, cafe, jogging track, parkir, equipment archery, kemudian archery service, center tribun ya. Jadi programnya itu untuk bagaimana National Athlete Center itu ada gitu, training untuk coachnya, kemudian short course untuk program, event dan match program, research-nya, development-nya, kemudian archery boarding school-nya, coaching klinik, meet and greet-nya. Jadi archery development and sport industry ini sesuatu yang mungkin harus dipikirkan ke depan, harus hadir gitu. Karena memang panahan kan udah mengukir banyak prestasi untuk Indonesia. Nah, pembenahan lembaga olahraga ini penting, revitalisasi dari peran organisasi olahraga itu sendiri, standarisasi dan akreditasi pengelolaan organisasi, integrasi stakeholder keolahragaan dengan private sector, supervisi dan monitoring platform lembaga keolahragaan. Kita mencoba mengevaluasi itu semua gitu. Hanya tinggal kita menunggu nih action dari pemerintah gitu dengan komitmennya, dengan revisi undang-undang sistem keolahragaan nasional gitu. Jadi mudah-mudahan dengan revisi ini komitmen membangun sentra dan sebagainya. Karena kalau kondisi yang seperti ini, mereka latihan itu kan hanya sebatas kita menggunakan lapangan terbatas ya. Kemudian kalau misalnya si atlet perlu tambahan di jam-jam tertentu, kan mungkin nggak bisa semuanya bisa terlayani gitu. Dan kemudian juga penganggaran. Jadi semua ini kita melihat kalau kita belum bisa mengukur prestasi sampai mendapatkan emas, sebetulnya juga bukan hanya persoalan tadi ya. Tapi persoalan ini kan memang olahraga terukur. Kondisi lapangan kemarin, kalau Korea itu Mas, ketika mereka latihan di pelatnas saja, itu mereka latihan seakan-akan mereka berada di Olimpiade. Jadi semuanya itu ditata dari panggungnya, dari tempat mereka. Jadi mereka udah benar-benar mungkin lebih safety ya, lebih safe dengan kondisi yang berbeda dengan daerah kita. Belum lagi dari sisi panasnya, belum lagi angin dan sebagainya. Ya memang itu rezekinya kita, tapi mereka juga ada hal yang memang karena ini olahraga terukur, ada yang belum konsisten. Jadi konsistensi ini kan harus dengan fasilitas tadi gitu. Jadi kalau dia udah dari sisi mentalitasnya udah kuat gitu, mental pemenang gitu ya. Karena karakter orang Indonesia ini kan enggehnya sopan sekali gitu ya. Saya tuh bukan orang yang ahli panahan gitu, tapi kalau saya bilang, coach bisa nggak kalau anak-anak ini ketika mereka nanti setelah perform, jadi mereka misalnya toast, ada apa gitu secara aksi yang bisa membuat mereka itu punya percaya diri, dan itu juga membuat lawan kita akan beda gitu ya dari segi psikologisnya. Tapi ya lagi-lagi atlet kita ya hanya toast aja, udah gitu kan. Dan padahal kalau kita lihat bulu tangkis kemarin bisa menang, dia gimana perform mereka itu seru gitu ya, wow gitu ya. Jadi ekspresif. Itu ekspresif sekali. Jadi dengan begitu saja bisa menghilangkan di mana mereka kurang gitu, karena itu kan bisa membuat menstimulan kembali gitu ya. Nah, saya melihat seperti itu Mas. Jadi kita mencoba terus bersama-sama dengan Pak Menteri, dengan Kemenpora, dari Komisi 10, terus adanya panja panja revisi Undang-Undang Keolahragaan Nasional ini juga bagaimana agar katakanlah bonus gitu. Si atlet tahu nih kalau saya menang nih saya dapat bonus sekian. Itu juga memicu mereka untuk walaupun ini merah putih tapi semangatnya juga kan luar biasa gitu. Fasilitas yang mereka dapat, kemudian ini menjadi
kerja gitu ya. Kalau sekarang kan masa pandemi, kenapa nggak olahragawan kita ini, atlet-atlet kita ini nggak dapat apa-apa gitu? Karena dianggap ini bukan profesi, ini dianggap hobi gitu. Nah, undang-undang kita belum mengatakan olahragawan ini para pekerja, jadi nggak dapat tuh misalnya bantuan apa. Nah, belum lagi CSR yang nggak boleh karena bukan profesi juga gitu. Kemudian ini Bang Icu kan tahu persis, beliau kan nggak dapat apa-apa, udah dapat ngasih apa untuk Indonesia, bagaimana masa tuanya gitu, masa tua atlet yang udah berprestasi ini belum ada pegangan apa-apa, malah beliau harus berkontribusi lagi gitu. Nah, jadi ini juga masih sangat kita sayangkan, beda kan kalau misalnya atlet yang di skala internasional negara-negara lain, mereka performanya udah beda gitu. Karena mereka udah tahu masa depan mereka udah dijamin oleh negaranya. Baik, gitu. nih perbincangan makin hot nih, ada Bu Iliza dan nama Mas Icuk disebut beberapa kali oleh narasumber kita yang lain. Mas Icuk, tadi disebutkan kita dari sisi kebijakan anggaran juga sudah mendorong. Dari Kemenpora sendiri bilang kita ingin punya roadmap yang baik gitu. Nah, dari Bung Icuk, dari Mas Icuk nih gimana tanggapannya nih? Ya, kalau dari kacamata saya melihat perjalanan olahraga selama ini juga dikaitkan, kalau kita bicara dengan prestasi internasional, dimulai dari pertama kali tahun 88 cabang panahan memulai meraih medali di perak di pentas Olimpiade di Seoul. Ya. Di sini saya sampai hari ini saya tidak melihat sedikit pun keseriusan pemerintah sendiri. Olahraga kita itu sebenarnya mau dibawa kemana. Jadi kita bisa lihat, saya nggak salahkan kalau seandainya Ibu Elisa sendiri harus mewarisin perjalanan panahan dari kita hebat sampai pada akhirnya kita harus mencoba untuk bangkit lagi, untuk bisa hebat lagi. Saya bisa memahamin karena di sini pemerintah sendiri juga setengah hati. Setengah hati kita bisa lihat bagaimana penataan instrumen-instrumen atau lembaga-lembaga yang dalam ini selalu menjadi pijakan untuk bisa mampu memperlihatkan prestasi. Ini kan hampir tidak ada yang berkesinambungan. Jadi kita bisa lihat contohnya kalau sekarang ini sampai hampir sama kejadiannya, kita pulang dari Brasil, kita pulang dari Tokyo, ya euforianya seolah-olah kita merasa bangga sekali. Ada atlet kita yang meraih medali emas. Tapi euforia itu kan hanya sebentar, nanti habis itu udah lupa, terus pada akhirnya cabur-cabur dibiarkan berjuang sendiri untuk melahirkan calon-calon peraih medali-medali di Olimpiade atau di Asian Games. Nah, pemerintah sendiri harusnya dalam hal ini baik itu DPR sendiri juga harus harus bicara sebenarnya pemerintah sendiri mau kemana sih olahraga ini. Kalau olahraga ini dijadikan sebagai alat untuk mengangkat harkat martabat bangsa, olahraga ini bisa dijadikan sebagai instrumen diplomasi, harusnya kan pemerintah bisa lihat bagaimana bangganya pada saat atlet kita meraih medali, baik itu Olimpiade, baik itu di kejuaraan-kejuaraan dunia. Kita bisa lihat merah putih berkibar di Amerika sana, di Eropa sana, di Jepang seperti kemarin, bagaimana berapa juta orang harus bisa meneteskan air mata karena bangganya menjadi orang Indonesia. Harusnya kan sudah mulai ditata. Kita merdeka sudah hampir 76 tahun, tapi kita tidak pernah melihat bahwa di balik kita pun bisa membuat satu grand design, tetapi grand design ini apa yang mau disuguhkan? Apakah kita juga hanya mau mendesain pengelolaan seperti ini? Karena kalau melihat tantangan-tantangan yang ada, kita ingin menjadi negara yang akan diperhitungkan baik itu di tingkat Asia maupun dunia, kita harus berani melangkah. Jadi menurut saya
harus ada pembaruan. Karena tanpa pembaruan tidak mungkin ada kemajuan. Oke. Tidak mungkin ada perubahan, dan tanpa perubahan tidak akan mungkin ada kemajuan. Jadi kita harus berani membuat perubahan ini. Salah satunya ya tadi, kita nggak cukup kalau kita hanya mengandalkan kementerian. Kita harus berani menyampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini presiden, kalau kita mau menata olahraga kita harus berani membuat departemen. Sehingga apa? Sehingga tidak perlu seperti tadi disampaikan oleh Pak Aziz, hanya membuat sentra PPLP, tetapi kan semuanya kan lebih kepada sporadis. PPLP tadi apakah boleh memaksakan diri yang terbaik PPLP itu harus masuk pelatnas? Karena penanggung jawab ujung tombak pembinaan tetap cabang olahraga. Pemerintah dalam ini, kementerian ini kan harus berfungsi sebagai fasilitator. Dan makanya pada siang ini kan kita baru membicarakan masalah olahraga prestasi. Sedangkan tupoksi dari kementerian sendiri, mereka mempunyai tupoksi yaitu olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan olahraga masyarakat. Jadi tugas 3 itu juga harus semuanya harus lihat. Salah satunya kalau di masyarakat sendiri terkait dengan kesehatan itu menurun, berarti itu sebuah keberhasilan. Karena sosialisasi, kampanye, hidup sehat, olahraga menjadi gaya hidup, nah itu berarti berhasil. Sehingga masyarakat sehat, berarti itu menjadi bagian dari suksesnya di kantor Kemenpora juga. Jadi gitu juga olahraga pendidikan, bagaimana membuat silabus-silabus di tempat-tempat pembelajaran kita itu menjadi sebuah keberhasilan, sehingga pembibitan dimulai dari tempat-tempat sekolah. Nah, olahraga prestasi baru sebagai ujung tombak adalah cabur-cabur olahraga. Makanya saya lebih menyorotin ya tadi, kalau seandainya pengelolaan kita hanya pada level sporadis seperti ini, ya nggak jauh beda. Kita akan ketemu 3 tahun atau 2024 nanti di Paris nanti, nggak jauh pasti yang akan berhasil di sana paling cabur-cabur yang selama ini, apakah itu angkat besi, bulu tangkis, mungkin panahan, ada mungkin 5-6 cabur itu yang selama ini mereka sudah punya sistem pembinaan yang memang sudah bisa berjalan dan atletnya sudah bisa menjadi andalan. Tetapi cabur yang lain kita bisa lihat sebenarnya saya juga berharap dari Komisi 10 sendiri seharusnya juga sebagai lembaga, sebagai pengawas, kontrol dan budgeting sendiri, harusnya juga mau turun ke satu-satu cabur, bagaimana cabur-cabur itu menjalankan fungsinya, melakukan pembinaan, apakah betul yang namanya pengurus besar di tingkat nasional itu apakah betul sudah menasional, apakah hanya istilahnya mereka baru bergerak kalau anggaran Menpora turun. Nah, ini harus menjadi pengawasannya. Kita bisa lihat semua sering sekali baru bagaimana kita mau sukses di SEA Games, sukses di multi event, kalau persiapan kita kadang-kadang hanya beberapa bulan. Jadi mereka tidak seolah-olah padahal untuk melahirkan seorang juara kan by proses. Tidak bisa dibuat tiba-tiba, anggaran dikasih tahu bulan depan turun, ya sudah dimulai bulan depan baru dipanggilin atlet-atlet nasionalnya baru memulai itu. Makanya kenapa bulu tangkis, kenapa angkat besi berhasil, mereka memang sadar bahwa mereka harus melakukan TC sepanjang tahun. Mereka harus lakukan itu. Makanya kita bisa lihat prestasi kita sendiri di tingkat internasional ya cenderung jalan di tempat. Malah boleh dikatakan kalau melihat dari posisi-posisi kita baik itu di SEA Games maupun di Olimpiade malah cenderung mengalami penurunan. Nah, inilah
dari kacamata saya. Jadi Baik. peran-peran itu tadi harus bisa Apa yang bisa saya ambil dari Mas Icuk adalah training camp jangka panjang setiap hari berkelanjutan. Juga anggota DPR, maksud saya DPR dalam hal ini harus terus memantau pembinaan di induk keolahragaan. Tapi sebelum kita lempar nih, Mas Icuk, untuk pertanyaan Pak Aziz sama Bu Iliza tadi, sebetulnya saya ingin tahu nih, Mas Icuk kan kita tahu sebagai mantan atlet, juara dunia, kemudian juga aktif di keorganisasian. Ketika masa lampau juga pernah turun di birokrat ya, Mas Icuk sebagai staf ahli menteri. Nah, kalau Mas Icuk melihat ketika Mas Icuk masuk di dalam birokrat itu seperti apa sih kendala-kendalanya, dan waktu itu apa yang Mas Icuk sampaikan kepada Kementerian Olahraga? Ya, yang saya rasakan ya tadi memang tidak mudah, apalagi pada saat saya masuk, anggaran kementerian sendiri juga masih belum bicara istilahnya triliun ya. Dengan kondisi-kondisi seperti itu ya sangat minim sekali untuk bisa mengatasi permasalahan olahraga. Karena ya tadi semua kan harus ada political will seperti tadi yang disampaikan Ibu Elisa. Pemerintah sendiri harus ada political will terhadap olahraga, sehingga olahraga ini memang harus berani invest. Karena bicara tentang sebagai untuk mengangkat harkat martabat bangsa, ini kan tidak murah. Bicara untuk sebagai alat diplomasi, instrumen diplomasi, juga pasti sadar bahwa dulu China sendiri bisa menjadi besar. Pertama kali yang dilakukan oleh China apa? Membuat China besar dari olahraga. Pada saat China merajai di berbagai pentas ini, sampai pada akhirnya China membuktikan bahwa dia bisa mengalahkan Amerika sebagai negara yang selalu mendominasi di Olimpiade. Siapa yang nggak mau berhubungan dengan China dalam terkait dengan olahraga? Industri olahraga China begitu pesat sekali, semua hampir dikuasain China. Nah, ini sadar betul bahwa dia akan mengangkat dari sisi perekonomian yang luar biasa sekali. Karena apa? Karena olahraganya. Kita bisa lihat bagaimana berhasil, bagaimana Argentina terangkat. Karena apa? Olahraganya. Padahal negaranya begitu, tetapi olahraga itu yang menyelamatkan negara-negara itu. Makanya sampai sekarang ini kan Indonesia tidak pernah berjuang untuk menjadikan cabang olahraga apa yang menjadi identitinya Indonesia. Nah, inilah yang sebenarnya saya berharap tanpa sistem kita akan jalan di tempat seperti kayak sekarang ini. Kita mau, yang saya katakan, sebenarnya olahraga ini mau dibawa kemana? Sebenarnya maunya pemerintah itu seperti apa? Bagaimana anggota DPR sendiri bisa memotret antara Kemenpora, antara KONI pusat, antara KOI. Ini yang saya lihat dalam harmonis ucapan. Tetapi aplikasi di lapangan sendiri dibiarkan KONI pusat berjalan tanpa ada anggaran. Nah, bagaimana KONI yang dalam hal ini sebagai tempat berhimpunnya cabang-cabang olahraga dibiarkan berjalan tanpa diberikan anggaran. Nah, ini kan dari situ saja kan seolah-olah menikmatin para petinggi-petinggi yang menjadi representatifnya pemerintah, yang menjadi ini DPR pun juga saya lihat tidak ada yang menyuarakan bagaimana ini ke depan. Tupoksinya dikembalikan, bagaimana tugasnya KONI pusat, bagaimana tugas sesungguhnya KOI. Jadi dibuat harmonis, dan DPR sendiri harus menyorotin kondisi terjadinya dualisme yang terjadi di dunia keolahragaan. Nggak usahlah kepemudaan. Di dunia olahraga saja, berapa banyak cabur-cabur, apa ini tidak mengganggu proses pembinaan kita. Nah, ini harus yang namanya dualisme ini yang akan mengganggu
proses peningkatan prestasi atlet-atlet kita harus dihentikan. Baik, Mas Icuk. Harus dihentikan, iya. Tadi kata kuncinya yang saya menarik adalah terkadang ada dualisme di induk olahraga. Nah, mungkin untuk Pak Aziz nih menyinggung tadi pernyataan Mas Icuk, terkadang pembinaan olahraga sporadis hanya up ketika akan ada multi event besar. Sementara prosesnya kadang kurang diperhatikan. Pak Aziz bisa kasih tanggapan nggak seperti apa? Terima kasih. Jadi kami juga paham, artinya kami juga memahami dan memaklumi memang kadang-kadang pembinaan itu tidak bisa berjenjang, bersistematis dan berkelanjutan. Tadi juga sudah dikatakan dari Ibu Lisa dan Pak Icuk, keterkaitan ini bukan kita sebagai mencari kambing hitam ataupun alasan. Kita juga tidak lepas daripada anggaran. Kami sangat tergantung daripada program anggaran pasti. Kami berharap sebenarnya bisa dibantu oleh dari CSR, tapi tadi Ibu Lisa mengatakan ini susah, dan kami juga berharap kepada induk organisasi cabang olahraga bisa berkolaborasi mencari sponsor ataupun dukungan dari pihak swasta yang lainnya. Tapi tidak semudah itu juga. Ada beberapa cabang yang memang subur untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan ataupun swasta, tapi ada beberapa cabang yang memang sangat susah sekali, Mas. Ini yang menjadi kendala kami. Contohnya ketika kita berbicara sepak bola, mereka gampang sekali cari sponsor. Bulu tangkis gampang sekali. Tapi mohon maaf, mungkin kalau panahan memang nasib Ibu Lisa ini menjadi semakin berat lagi ini. Nah, ini dengan ini kami berharap Bu Lisa tolong ini suaranya ini betul-betul diperhatikan. Mohon pencerahannya. Baik Pak Aziz, sebelum kita lempar ke Bu Liza, sebetulnya Kemenpora kan apakah selama ini juga udah berkoordinasi dengan sektor-sektor di kementerian dan lembaga yang lain? Karena kan sebagaimana kita ketahui itu olahraga sebetulnya juga kadang-kadang tersebar pembinaannya ya, nggak hanya di Kemenpora, tapi kita juga melihat ada di Kemendiknas. Nah, kalau dari Kemenpora sendiri, apakah selama ini sudah ada bentuk kerjasama biar ada keterpaduan pembinaan olahraga gitu, sehingga kita tidak pernah tidak mendengar kayak ada Popnas, kemudian ada O2SN gitu ya, masing-masing kementerian kadang-kadang memiliki program olahraga. Nah, Kemenpora selama ini bagaimana komunikasinya dengan kementerian lembaga lain yang juga kadang membina olahraga gitu? Terima kasih Mas Arif. Jadi kami beberapa kali kemarin sudah melakukan koordinasi dengan Kemendikbud. Kemendikbud kan notabene satu dia punya siswa yang sangat besar, SDM-nya artinya mungkin ada termasuk ada tenaga keolaragaannya, ada guru olahraganya, guru penjasnya itu kan termasuk bagian dari tenaga keolahragaan. Dan yang jelas Kemendikbud adalah punya anggaran yang sangat besar. Betul. Dan kita untuk atlet kita tidak bisa melepaskan dari Kemendikbud. Contohnya begini, ketika kita berbicara atlet yang masih pelajar dibina di SKO, sekolah khusus olahraga, ataupun di sekolah keberbakatan olahraga, ataupun di PPLP, kami melakukan pendekatan dengan Kemendikbud. Tolong tentang kurikulumnya juga dibedakan dengan yang lain. Artinya ketika atlet ini yang masih di PPLP, di SKO, di klub-klub yang masih pelajar, mereka bangun jam 6 langsung latihan, bahkan sampai jam 8, jam 9 baru belajar ke sekolah, jam 1 dia sudah pulang, siang belajar latihan lagi. Kalau ini betul-betul diterapkan dengan kriteria ataupun dengan standar yang umum, ya pasti akan kalah. Tetapi apa? Kita juga tidak boleh meninggalkan kodrat daripada anak-anak itu sendiri. Dia harus masa-masanya sekolah juga tetap harus kita perhatikan. Yang jadi kendala kadang-kadang kita semua tujuannya atlet prestasi, tapi kan kita tidak tahu dalam perjalanan mungkin ada yang cedera. Nah, cedera ini mungkin sepanjang masa, artinya ketika kita berbicara padahal mereka sudah latihan semaksimal mungkin, prestasi belum didapat, bonus juga belum dapat, tapi di tengah jalan adalah cedera. Ini yang sangat-sangat kita tidak harapkan. Nah, dengan adanya ini, mereka masih sanggup untuk melaksanakan studi lagi. Itu Mas, itu yang sudah kami sampaikan. Dan untuk terkait dengan penyelenggaraan yang dulu ada Olimpiade O2SN yang sekarang menjadi KSON, Kompetisi Olahraga Nasional,
ini ada ya kita mendukung, tapi yang penting semua ada kriteria-kriteria yang tertentu itu. Makasih. Jadi koordinasi tetap terus dilakukan dengan berbagai stakeholder. Tapi apakah Kemenpora tidak melihat ini sebuah rantai yang panjang gitu? Apakah Kemenpora tidak melihat seharusnya pembinaan olahraga ya disatukan di sebuah satu departemen, dalam hal ini Kemenpora gitu, Pak Aziz? Kalau kita bisa seperti itu alangkah indahnya, alangkah bagusnya. Tetapi kita tidak mungkin. Tadi saya katakan Mas, artinya ketika masih pelajar kita masih mesti kondisinya masih di bawah Dikbud. Ini tidak mungkin tidak bisa lepas. Oke. Nah, ini yang tidak mungkin bisa lepas, dan kami berharap sekarang ini Dikbud juga mempunyai sekolah keberbakatan olahraga di beberapa provinsi, kalau tidak salah ada 11 sudah berdiri. Ini juga kita selalu mendukung. Artinya apa? Kita juga harus ada koordinasi. Dikbud secara teknis pendidikan oke, tapi secara teknis latihan harus berkoordinasi dengan stakeholder. Contohnya kalau di daerah juga dengan KONI daerah, dengan pengurus provinsi daerah, dengan mungkin dibantu juga dengan sponsorian dengan perguruan tinggi yang ada di daerah, terutama yang memang mereka mempunyai fakultas keolahragaan. Ini juga tidak bisa kita lepaskan. Artinya di level provinsi juga mereka kerjasama, di level pusat kita juga kerjasama dengan stakeholder yang lain. Baik. Coach Dirja, apakah masih tersambung? Siap nih, udah muncul. Coach Dirja, tadi kalau kita sempat menilik pernyataan dari Mas Icuk kan butuh diperhatikan lagi induk-induk organisasian olahraga ini biar tidak terpecah. Nah, selama ini pengalaman Coach Dirja sendiri untuk keorganisasian bagaimana? Karena kalau kami lihat kan masyarakat di PB Papsi sendiri ada kerikil-kerikil lah ya, semacam perpecahan-perpecahan. Bagaimana selama ini Coach Dirja melihatnya, dan apa peran DPR, pemerintah dalam mempersatukan induk olahraga itu, Coach? Ya, yang jelas sih PB Papsi sekarang kan, waktu dulu kan B-nya 2 ya. Papsi itu binaraga, angkat besi, angkat berat. Betul. Kalau sekarang kan udah sendiri, karena itu aturan dari internasional sendiri, terutama dari angkat besi, federasi angkat besi, di mana kalau ada atlet angkat berat nanti terkena doping, nanti angkat besi ikut kena scourging. Jadi semuanya berkaitan ya. Jadi semua sekarang udah mandiri, masing-masing angkat besi ada federasi sendiri, binaraga maupun angkat berat. Tapi yang jelas sih di angkat besi tidak, untuk ke depan ya kita terutama dalam sektor untuk pembinaan ya. Pembinaan kan itu otomatis memerlukan biaya ya, dana. Dan kemarin sudah sempat bicara dengan Zoom dengan Bapak Erick Thohir BUMN. Ya. Nah, itu kemarin sudah mau direalisasi, di mana angkat besi setiap cabur lah yang diunggulkan. Mungkin kalau kayak Menpora ini ada 14 cabur ya. Selain dari dana Menpora tidak ada 2. Mungkin di TC yang juniornya ini perlu ada ya Bapak angkat lah sponsor dari BUMN mungkin. Nah, untuk tim-tim pelapis ya, tim elit tetap mungkin dari Menpora. Jadi tidak ada dua sumber dana yang bertabrakan ya. Jadi harus ya bagaimanapun. Coach, suaranya ke unmute ya. Oke. Gimana Coach, bisa diulang? Ya, sangat biaya itu sangat dominan ya, apalagi di kita kan kayak biaya makan kan mungkin akomodasi biaya makan ini lain dengan cabur panahan maupun bulu tangkis ya, kita kan lebih banyak ke protein, tenaganya bagaimana ya, itu perlu jadi. Baik. Kalau buat akomodasi cabang olahraga angkat besi, bulu tangkis sama panahan mungkin nanti bisa dibedakan dengan atletik. Jangan semua, mungkin kalau sekarang misalkan semuanya sama gitu, itu kan tidak ini juga, akhirnya akhirnya ketua umum harus puntang-panting dan cari-cari lagi untuk memenuhi nutrisi yang seimbang. Jadi ya mudah-mudahan nanti BUMN udah terrealisasi untuk semua cabur-cabur seperti
pernah kita lakukan di angkat besi, pernah 2011 kita itu dibantu dengan BUMN dulu dari PT KAI ya. Jadi sangat terus jadi buat Olimpiade London seterusnya kita sangat terbantu lah untuk persiapan hasil, untuk pembinaan dan semuanya. Itu aja sih. Coach Dirja, terima kasih Coach sudah sharing dengan kita. Sebelum kita tutup, mungkin Bu Iliza bisa closing statement sekaligus menanggapi tadi dari Mas Icuk sama Pak Aziz ya, tentang bagaimana sih sebetulnya DPR melihat ada perpecahan-perpecahan dualisme di induk-induk organisasi, kemudian kebijakan anggaran sekali lagi dari Pak Aziz tadi disuarakan, itu seperti apa Bu Iliza? Iya, apa yang disampaikan Mas Icuk itu sebetulnya sudah kita suarakan loh di DPR saat pembahasan untuk revisi Undang-Undang SKN gitu ya. Karena ada dualisme itu bagaimana mengembalikan agar bisa di satu pintu, apakah dua sekjen dan sebagainya. Tapi ini belum ada titik temu gitu ya. Dan ada beberapa hal yang substansi di dalam usulan kami di dalam untuk revisi Undang-Undang SKN itu. Yang pertama juga tentang anggaran tadi yang disampaikan oleh Pak Aziz ya, adanya persentase pendanaan keolahragaan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Nah, kita usulkan 2%, tapi kalau melihat 0,003% ini jauh 1% juga bersyukur gitu ya. Kemudian substansi pemberian anggaran keolahragaan bagi koperasi swasta maupun BUMN, BUMD gitu ya. Jadi karena memang sebagaimana diskusi saya ketika menjemput atlet panahan pulang dari Olimpiade bersama Pak Menteri, beliau juga sedang berusaha gitu untuk orang tua angkat gitu. Bagi kami kan olahraga panahan ini sulit gitu. Jadi ditentukan karena kita olahraga prestasi, negara harus hadir untuk memfasilitasi itu gitu. Kalau dibebani anggaran terus ketua umumnya kayak saya gitu ya, bukan seorang menteri, bukan siapa-siapa, terus kan pasti agak gempor nih Mas gitu ya. Tapi walaupun demikian usaha kita tuh nggak pernah berhenti, walaupun tadinya ada anggaran di Kemenpora ternyata nggak ada, tapi kita juga kayak Skornas untuk usia di bawah 18 tahun itu terus kita laksanakan walaupun kita nggak jadi dibiayai oleh pemerintah gitu, karena semangat kita tadi kontribusi untuk negara ini. Jadi kemudian tentang sport industri sebagai sumber penerimaan negara non sumber daya alam dengan penguatan regulasi dan penerapan itu juga menjadi pembahasan kita di Komisi 10 gitu. Dan hal-hal lain yang menyangkut tentang keolahragaan dari sporternya dan sebagainya, semuanya kita lagi bahas lebih secara komprehensif. Baik. Dan mudah-mudahan ini semua tentu mendapatkan dukungan semua pihak. Karena memang kita sadar betul membentuk atlet berprestasi itu nggak mudah, butuh program yang berkesinambungan dari usia dini sampai dengan golden age ya, usia emas, dan pembiayaan pembentukan seorang atlet dunia itu sampai 5-7 miliar setahun. Ini menjadi tantangan kita untuk bergerak ke arah sana. Sehingga fokus dalam pembinaan agar terwujud insan berprestasi. Begitu Mas. Baik. Tentunya pembinaan ini kata kuncinya ya Bu Iliza, dan kebijakan anggaran tentunya juga kita selalu terus dengungkan karena anggota DPR tidak hanya Bu Iliza aja ya, semua suara itu tidak. Mas, saya mungkin secara strukturnya ya, saya untuk closing ini ya, secara leading sektor di olahraga sebagai trigger bangkit olahraga ini, usul saya dari Kemenpora RI sebagai lembaga yang mengelola seluruh dimensi keolahragaan Indonesia, ini menjadi garda terdepan untuk pembinaan dan pengembangan olahraga. Yang pertama menjadikan lembaga itu good governance ya. Alhamdulillah ini sudah berjalan baik itu, membentuk standarisasi keolahragaan, kemudian mengawal grand design keolahragaan, kemudian membuat panduan pembinaan olahraga, membuat regulasi sistem keolahragaan dan melakukan kontrol terhadap pengembangan keolahragaan. Yang terakhir, political will tadi dalam menyambut keolahragaan Indonesia ini, yaitu mimpi besar tanpa dukungan dan keperpihakan maka akan sulit realisasi. Harus ada peningkatan anggaran belanja dalam keolahragaan karena olahraga juga milik peran strategi memiliki indeks pembangunan manusia yang terkait dengan aspek kesehatan. Jadi 1%
APBN untuk olahraga ini penting gitu, minimal 1% gitu. Nah, inilah yang penting kita perjuangkan bersama, dan sinergi adalah keniscayaan dalam mewujudkan kebangkitan olahraga. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iliza. Nah, Mas Icuk nih untuk closing statement, tapi sebelumnya kalau kita garis bawahi pernyataan Bu Iliza sama Pak Aziz nih kan, dua-duanya saling DPR ingin minta grand design pembinaan olahraga dari Kemenpora. Kemudian dari Kemenpora sendiri ingin kebijakan olahraga yang lebih berpihak pada olahraga. Ini Mas Icuk gimana nih tanggapannya dan sekaligus closing statement, Mas Icuk? Ya, saya melihat bahwa Menpora ini kan pemegang kebijakan olahraga. Bagaimana sebagai pemegang kebijakan, di dalamnya itu kan ada salah satu instrumen olahraga pendidikan. Tetapi bagaimana mungkin orang yang bertanggung jawab terhadap 3 instrumen, sementara anggarannya bisa kalah sama satu yang merasa bahwa instrumen pendidikan ada di sana. Nah, dari sini saja kan tadi kembali lagi kan semua kembali kepada bagaimana pemerintah dan DPR berani nggak mensatu-pintukan anggaran. Boleh program ada di mana-mana, tetapi pemegang kebijakan itu kan penanggung jawab keuangan. Makanya saya katakan, saya sering sekali saya tidak merasa setuju kalau anggaran olahraga itu minim. Karena apa? Minimnya itu kan karena tersebar ada di mana-mana, sehingga pas pada saat di kementerian sendiri itu ini baru bicara tentang olahraga prestasi. Olahraga prestasi ini saja anggarannya sudah ngos-ngosan. Belum lagi bagaimana kita bicara bagaimana Menpora mau mensukseskan olahraga masyarakat. Iya. Iya kan? Ya, Nah, betul. makanya justru saya katakan tadi dikatakan oleh Ibu Elisa sendiri, di situ ada instrumen kesehatan. Justru di situ olahraga masyarakat menjadi instrumen yang paling penting. Bagaimana akan membuat program itu berhasil? Berhasilnya kan kalau ya tadi, kalau masyarakat sehat, semakin sedikit orang ke rumah sakit. Nah, itu kan sebuah keberhasilan. Menpora mengkampanyekan hidup sehat, mengkampanyekan gaya hidup sehat. Nah, ini kan menjadi bagian karena di situ kan ada 3 instrumen yang menjadi tugas seorang Menpora. Olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga masyarakat. Makanya ya tadi kebetulan kan Ibu Elisa memimpin cabang olahraga, sehingga sangat memahami bagaimana begitu sulit ya memimpin sebuah cabang olahraga. Harusnya kan peranan itu kan seharusnya kan sudah menjadi pemikiran pemerintah, sehingga pemerintah hanya butuh orang-orang yang expert. Coba kalau orang Komisi 10 semua seperti cara berpikirnya seperti kayak Ibu Elisa semua, pasti semua akan beramai-ramai akan memperjuangkan, akan memberikan pemahaman bahwa olahraga itu nggak cukup anggarannya seperti ini. Jangan biarkan ketua-ketua cabang olahraga harus harus cari uang kemana-mana. Bagaimana tadi sampaikan kita mau meraih medali Olimpiade, kalau anggarannya hanya tingkat nasional. Sementara mau kita medali Olimpik. Nah, ini harus dibenahin. Makanya saya katakan, serius tidak pemerintah mau melihat olahraga itu akan selalu menjadi kebanggaan kita. Akan selalu mengibarkan merah putih di seluruh pentas-pentas Olimpik. Nah, kalau umpamanya memang pemerintah serius, ya benahin. Makanya hidupkan Departemen Olahraga sehingga program-program Disorda tingkat kabupaten, provinsi itu bisa mengikat. Kalau sekarang kan berjalan sendiri-sendiri. Kementerian tidak punya foothold, tidak punya kaki ke bawah. Sehingga yang terjadi apa? Ya semua tadi programnya saja tidak berkesinambungan. Makanya ini harus ditata. Semua anggaran-anggaran negara dibuat yang tepat guna dan tepat sasaran. Saya kira prestasi akan diraih sehingga menempatkan di mana peran cabang olahraga, di mana peran pemerintah, di mana peran KONI, di mana peran KOI, dan di mana peran perguruan-perguruan tinggi sebagai
lembaga yang memang mensupport lahirnya prestasi. Nah, ini semua harus ditata, sepanjang kita tidak mau menata ini, kita juga akan jalan tempat seperti ini. Kita hanya akan melahirkan atlet-atlet alami yang tiba-tiba mampu berprestasi, tetapi tidak by system. Jadi tidak berkesinambungan. Makanya kita kalau berani kita tata sehingga kita melihat bukan 1-2 tahun, tapi nanti jangka panjang. Jangka panjangnya kita tidak lagi seperti sekarang. Baik. Saya kira itu. Kata kuncinya koordinasi dan penataan sistem ya, Mas Icuk. Iya. Baik, Mas Icuk, terima kasih banyak Ibu Iliza, Pak Aziz, Coach Dirja. Terima kasih Mas Arif. Sudah bergabung ya. Mas Icuk, makasih. Terima kasih Mbak Lisa, sehat selalu. Kapan-kapan kita gedor-gedor lagi nih ya untuk kita terima kasih undang. Sehat selalu semua. Iya. Ya Allah. Baik, terima kasih semua. Kayaknya diskusi kita makin hangat nih, sahabat Ipol. Namun waktu juga yang membatasi perjumpaan kita kali ini. Baik, sahabat Ipol, olahraga memang selalu menjadi pemersatu bangsa, memberi segudang prestasi untuk Ibu Pertiwi, pelecut semangat mengisi pembangunan bangsa. Dengan olahraga pula kita tidak mengenal warna kulit dan perbedaan. Hanya ada satu kesamaan, Garuda di dadaku. Demikian sahabat Ipol, diskusi webinar kita kali ini. Semoga menambah wawasan keolahragaan kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube Sipol, serta update berita-berita kami dengan follow di media sosial Indopos Online. Akhirnya saya Timur Arif beserta keempat para narasumber spesial saya mengucapkan pamit undur diri, sehat selalu, dan salam olahraga. Wassalam. Jaya.